Berapa sering terjadinya kasus foodborne disease? Nah, bagi yang tahu, foodborne disease adalah penyakit yang ditimbulkan akibat mengonsumsi produk atau bahan pangan yang nggak aman. Berdasarkan data CDC Amerika, 1 dari 6 orang setiap tahunnya menderita foodborne disease. 48 juta sakit akibat foodborne disease. 100.000 lebih harus masuk rumah sakit akibat keracunan, bahkan 3.000 diantaranya meninggal dunia. Nah, ngomongin foodborne disease tentunya ngomongin resiko kontaminasi. Artinya pada setiap tahapan proses dari awal farm sampai dikonsumsi tentu masing-masing ada resikonya. Resiko bahaya fisik, bahaya biologi, bahaya kimia yang mengontaminasi produk pangan yang kita produksi atau produk yang kita konsumsi. Nah, dari situlah pentingnya kita tahu apa saja elemen kunci untuk mendukung sistem manajemen keamanan pangan. Kenapa kita butuh sistem manajemen keamanan pangan? Itu memang karena bagaimana kita bisa mengatur, membuat sistem untuk memastikan resiko bahaya yang muncul, baik bahaya biologi, fisik, bahaya kimia, dapat tertanggulangi sehingga tidak mengontaminasi. Goalnya adalah semua produk pangan yang akan kita konsumsi sebagai konsumen itu aman. Nah, jadi untuk topik kali ini saya akan ngebahas tentang 3 elemen kunci dari sistem manajemen keamanan pangan. Nah, tahapan yang pertama atau elemen kunci yang pertama adalah SSOP atau GMP atau ISO TS 2002. DES-nya kalau food manufacturing itu DES 1. Cuma ini tuh kenapa itu merupakan sebagai pondasi dasarnya. Apakah SSOP dan GMP sesuatu hal yang sama? Jawabannya enggak. Tapi bisa dalam sistem manajemen keamanan pangan itu bisa jadi satu basic requirement yang sama. GMP itu apa? GMP adalah Good Manufacturing Practice, sementara SSOP adalah Standard Sanitation Procedure. Keduanya adalah pondasi dari sistem manajemen keamanan pangan. Nah, apa bedanya dengan IP JPPOB Badan POM? Atau IP itu izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik. Jawabannya adalah sama. GMP maupun IPC PPOB nggak ada bedanya, semuanya hampir totally sama juga, dan itu yang disebut adalah pondasi bagaimana persyaratan dasar sebuah manufacturing atau manufaktur untuk compliance sesuai dengan regulasi dari sistem manajemen keamanan pangan. Jadi sebelum istilahnya mau bikin pabrik, nggak usah pabrik lah, UMKM atau dan sejenisnya, hal yang perlu kita pikirkan menjadi pondasi. Kalau bikin rumah itu berarti pondasi, itu harus menggunakan GMP. Jadi membuat dasarnya dulu melalui apa? GMP atau ISO TS 2002 atau juga SSOP Standard Sanitation Operating Procedure. Itu pondasinya. Nah, yang kedua bagaimana? Setelah pondasi tentu ada tembok atau penguatnya. Dalam sistem manajemen keamanan pangan yang jadi penguat adalah HACCP. Apa itu? Hazard Analysis Critical Control Point. Nah, kenapa jadi penguat? Setelah bikin pondasi,
Prinsip dasar sistem manajemen keamanan pangan itu adalah bagaimana sebuah produsen membuat atau memproduksi produk yang aman untuk dikonsumsi. Jadi itu. Dan butuhnya apa? Kalau tadi GMP berarti itu persyarat dasar terkaitannya infrastruktur, fasilitas, personal hygiene. Dan kalau tahap penguat ini itu HACCP, berarti fokus utama dari HACCP adalah bagaimana proses menganalisis resiko bahaya keamanan pangan dalam setiap tahapan proses produksi. Jadi kalau HACCP mulai bahan baku itu datang sampai produk itu dikirimkan, itu dilakukan analisis dari bahaya apa aja yang timbul. Apa aja bahaya yang timbul kalau mengikuti kaidah HACCP? Bentar, saya coba tulis. Jadi kalau ngikutin HACCP ada tiga bahaya. Ada tiga bahaya. Satu, bahaya fisik. Dua, bahaya kimia. Ketiga, bahaya biologi. Nah, ini masing-masing bahayanya perlu dilakukan analisis. Agar apa? Biar tahu, atau ketika udah tahu identifikasi bahayanya apa, maka kita bisa menentukan proses pencegahannya agar apa? Agar bahaya itu tidak tidak terkontaminasi ke produk dalam satu tahapan proses itu. Nah, itu kunci elemen kedua. Jadi kalau ngulang flashback mundur yang pertama, kunci yang pertama SSOP atau GMP atau ISO TS itu sebagai fondasi. Elemen kunci yang kedua adalah HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point. Berarti melakukan analisis resiko-resiko bahaya yang timbul dalam setiap tahapan proses agar dapat menentukan tindakan preventif pencegahannya agar bahaya itu tidak dapat atau tidak sampai mengkontaminasi produknya. Itu berarti penguat. Nah, elemen kunci yang ketiga adalah kalau yang tadi satu ini GMP, dua HACCP, ketiga adalah yang paling penting FSSC 22000. FSSC 22000 atau ISO 22000 merupakan sebuah sistem dari sistem manajemen keamanan pangan. Apa bedanya FSSC 22000 sama ISO 22000? Singkatnya sebenarnya ISO 22000 merupakan bagian dari FSSC, sementara FSSC itu merupakan satu kesatuan utuh sistem manajemen keamanan pangan. Nggak hanya mengatur manajemen keamanan pangan mulai dari HACCP atau GMP, tapi juga mengatur bagaimana food defense, food fraud atau VACCP, TACCP, kemudian sampai manajemen alergen dan sebagainya. Itu adalah puncak atau elemen ketiga dari food safety pyramid. Jadi kalau dari sini kita bisa simpulkan apa? Tiga elemen kunci penyusun dari sebuah sistem manajemen keamanan pangan suatu pabrik atau pangan olahan ada tiga. Yang pertama adalah sebagai fondasi merupakan GMP atau SOTS atau bisa jadi SSOP, Standard Sanitation Operating Procedure. Tahapan yang kedua HACCP sebagai penguatnya
puncaknya atau bagian atap yang menaungin dua elemen kunci adalah sistem manajemen keamanan pangan. Dalam hal ini bisa FSSC 22000 atau ISO 22000. Keduanya juga benar. Itulah 3 elemen kunci dari sistem manajemen keamanan pangan. Balik lagi, 3 elemen kunci ini harap istilahnya ya diimplementasikan dalam setiap tahapan proses atau dalam kehidupan sehari-hari, masuk ke dalam namanya food safety culture atau budaya keamanan pangan. Karena tujuan dari food safety pyramid, sebuah sistem manajemen keamanan pangan, goal akhirnya adalah bagaimana menjamin bahwa produsen itu memproduksi pangan olahan yang baik, yang gak cuma baik dari sisi mutu tapi juga aman bagi konsumen. Itu goal dari food safety pyramid atau piramida keamanan pangan. Balik lagi, kalau menjamin keamanan pangan maka akan selaras dengan foodborne disease atau penyakit yang ditimbulkan akibat mengonsumsi produk yang tidak aman. Itu aja. Jadi kalau memang ketiga kunci elemen sistem manajemen keamanan pangan dapat diterapkan dengan baik dalam suatu perusahaan pangan, maka akan tentu berimbas kepada memberikan jaminan kepada konsumen untuk dapat memperoleh pangan yang aman. Jadi nggak ragu lagi. Itu aja untuk episode kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Dan kalau ada pertanyaan, drop aja di kolom komentar. Saya izin pamit, sampai jumpa di episode berikutnya.